Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Fedorokbani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester 2 ini pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, jadi di sini ada 5 soal yang diberikan. Yang pertama itu, sebutkan 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama itu ada Al-Mahdi, ada Al-Mahdi. Yang kedua itu Al-Hadi, yang ketiga itu Harun Ar-Rasyid, yang keempat itu Khalifah Al-Ma'mum. Yang kelima itu Khalifah Al-Mu'tasim, dan yang ketujuh itu Al-Wasiq. Yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir itu adalah Khalifah Al-Mutawakkil. Nah, jadi di sini dinasti Daulah Abbasiyah itu mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan 7 khalifah ini yang tadi saya sebutkan. Yang pertama Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan yang terakhir Al-Mutawakkil. Seperti itu. Ya, kita lanjut kepada soal kedua, yaitu pada masa Khalifah Bani Abbas, Daulah Abbasiyah, siapa yang ahli dalam bidang ilmu kimia dan jelaskan apa yang telah ditemukan sehingga terkenal pada saat itu. Nah, jadi di sini ada beberapa ahli bidang ilmu kimia yang hidup pada masa Khalifah Bani Abbas. Yang pertama itu Jabir bin Hayyan. Nah, apa aja yang telah ditemukan? Yang pertama itu dia menemukan sebagian alat kimia dan mencampurkannya dengan peralatan lain seperti logam dan kaca. Nah, yang kedua itu berhasil memadukan asam hidrolik atau senyawa garam dengan asam netrik. Akhirnya, perpaduan ini dikenal dengan air emas atau air raksa karena kemampuannya dalam mencairkan emas. Nah, jadi penemuan yang kedua ini yang tadi saya sebutkan itu air raksa itu pertama kali, atau air yang keras, ya, air raksa itu ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam yang bernama Jabir bin Hayyan. Kita lanjut. Yang ketiga, mengetahui zat asam organik seperti kolik, limonik, dan tatrik. Yang keempat, berhasil memadukan soda yang dibakar atau hidroksida sodium dan kalsium oksida. Soda yang dibakar ini adalah bahan utama dalam pencampuran bahan kimia. Nah, yang kelima, berhasil memadukan nitrat perak dan karbon timah. Yang terakhir itu berhasil memisahkan arsenik dan sulfit arsenik, serta memisahkan antimoni dari sulfat antimoni. Nah, itu adalah beberapa penemuan Jabir bin Hayyan pada masa hidupnya, yaitu di Daulah Abbasiyah ini, yang menjadikan dia itu terkenal sebagai ahli ilmu kimia. Nah, baru yang kedua yaitu ilmuwan yang kedua yaitu Ibnu Al-Baitar. Nah, penemuannya yang membuat dia terkenal pada masa itu penemu ramuan herbal kanker. Nah, atau yang sekarang disebut dengan Hindiba. Nah, jadi Ibnu Al-Baitar ini dia membuat racikan ramuan herbal yang fungsinya untuk obat kanker. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada ilmuwan yang bernama Ar-Razi. Nah, jadi di sini penemuan Ar-Razi itu ialah orang yang pertama menghasilkan asam sulfat dan beberapa asam lainnya, serta penggunaan alkohol untuk fermentasi zat yang manis. Nah, jadi Ar-Razi di sini dia adalah orang pertama yang menghasilkan asam sulfat dan beberapa asam lainnya. Nah, seperti yang ya asam-asam sulfat itu kan udah apa ya namanya, udah terkenal, udah tidak asing lagi dengan kita. Nah, jadi kita kenal asam sulfat tuh ini. Nah, seperti itu. Dan penemunya juga dari orang Islam yaitu Ar-Razi. Nah, baru soal yang ketiga yaitu sebutkan 3 tokoh ilmu pengetahuan Islam di Eropa beserta bidangnya. Nah, yang pertama itu kita pasti sudah bisa kenal, yaitu siapa namanya itu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu siapa sih Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi ialah orang pertama yang pertama kali menemukan
satu ilmu matematika, yaitu aljabar. Ya. Yang kedua itu ada Ibnu Rusdi. Nah, dia itu dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak bidang ilmu seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. Yang ketiga Ibnu Arabi. Nah, ini salah sosoknya juga dibilang cukup kontroversi saat itu, ya, saat masa Islam di Spanyol, terkait ajarannya yang disebut wahdah al-wujud atau wahdatul wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud, wujud Tuhan. Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Baru yang keempat, soal keempat, yaitu sebutkan 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Nah, di sini yang saya kutip itu kemajuan peradaban Islam di Spanyol dalam bidang ilmu filsafat. Nah, tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Saikh, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Dilahirkan di Saragossa, ia pindah ke Sevilla dan Granada, meninggal karena keracunan di Fez tahun 1138 Masehi dalam usia yang masih muda. Nah, jadi kemajuan peradaban Islam di Spanyol dalam bidang ilmu filsafat, tokoh utamanya ini bernama Abu Bakar Muhammad bin Al-Saikh pakai go, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia dilahirkan di Saragossa, baru pindah ke Sevilla dan Granada, lalu meninggalnya di Fez tahun 1138 Masehi dalam usia yang masih muda. Nah, baru dalam dan juga kemajuan peradaban Islam di Spanyol itu dalam bidang ilmu fikih, ya, dalam bidang ilmu fikih. Nah, di Spanyol di sini dia tokoh-tokohnya ada beberapa tokoh yang terkenal seperti Ziyad bin Abdurrahman sebagai orang yang pertama memperkenalkan mazhab Maliki di Spanyol. Nah, itu. Baru yang terakhir itu adalah di bidang sains. Di bidang sains itu seperti Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sicilia, dan Ibnu Batutah dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Al-Khatib, dan juga yang seperti kita tahu Ibnu Khaldun dari Tunisia, adalah perumus filsafat sejarah. Nah, jadi itu adalah beberapa 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Nah, dan yang terakhir, soal terakhir ialah apa penyebab kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Nah, jadi apa penyebabnya? Nah, yang pertama itu ada dua pendapat yang mempengaruhi penyebab kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama itu dari dalam dan dari luar. Jika dari dalam, itu intinya bahwa antara umat Islam itu sendiri saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan faktor yang berasal dari luar adalah muncul dari pihak Kristen yang memang sejak awal mendaratnya Islam di Spanyol, mereka mempunyai dendam kesumat. Ya, mereka merasa terhina dan terpinggirkan akibat kekuasaannya direbut oleh pejuang Islam. Mereka berabad-abad lamanya menunggu momentum yang tepat untuk menyerang raja-raja Islam guna menguasai kembali kekuasaan di Spanyol dan akhirnya mengusir secara paksa seluruh umat Islam yang ada pada zaman itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.